Ada bagian elaborasi pemahaman. Di sini diminta untuk membandingkan final kelompok terhadap satu buku atau artikel, jurnal atau proceeding yang telah saya temukan. Nah, berdasarkan hasil diskusi beberapa kelompok, disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran berdasarkan Understanding by Design atau UBD dengan memperhatikan beberapa aspek where to. Yang pertama adalah where. Where ini terdiri dari where and why, di mana membahas terkait sudah sejauh mana pengetahuan peserta didik, apakah peserta didik yang diharapkan dari pembelajaran ini. Terus setelah itu memastikan bahwa peserta didik itu memahami arah dan alasan tujuan dari pembelajaran ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai proses belajar mengajar dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari materi yang telah disampaikan. Aspek yang kedua adalah hook and hold, yang mana bisa memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan permasalahan konseptual di sekitar peserta didik terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua, guru memberikan peserta didik dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan kinerja. Selanjutnya adalah reflect, rating, and revise, yang mana guru bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan dan merevisi pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, selain itu, peserta didik memikirkan kembali dan merevisi proses mereka belajar. Selanjutnya ada evaluate. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dan tingkat pemahaman peserta didik. Nah, selain itu mengingatkan pendidik agar membangun peserta didik untuk menilai diri dan merenungkan makna pembelajaran yang mereka dapatkan. Selanjutnya ada tailor and personalize. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan secara umum ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan atau yang disebut dengan faktor internal dan faktor lingkungan. Setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing, sehingga setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Selanjutnya, perencanaan kurikulum UBD atau Understanding by Design harus disesuaikan dengan bakat, pengetahuan sebelumnya, minat, gaya belajar, dan kebutuhan perkembangan individu harus tetap mengacu pada tujuan dengan memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ada organize. Pembelajaran diatur untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan peserta didik secara efektif. Nah, pendidik didorong untuk memberikan perhatian yang cermat pada setting dan pengurutan konten materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, jadi secara umum semua kelompok itu berhasil merangkum dan menyajikan 7 rancangan pembelajaran UBD dengan baik. Setiap kelompok mulai dari yang membahas penjelasan sehingga pengetahuan diri terkait 7 rancangan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa ulasan dari J. Mike menyiratkan elemen yang mendalam atau spesifik. Nah, sejauh ini semua kelompok telah memfokuskan presentasi pada aspek-aspek pemahaman dalam UBD, seperti telah menjelaskan menafsirkan terkait 7 aspek tersebut. Nah, ulasan dari J. McTighe memberikan wawasan lanjut dengan merinci elemen tersirat seperti mendalami tingkat analisis, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang sesuai hingga bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Dengan mengikuti pendekatan UBD yang telah disampaikan oleh J. McTighe, seorang pendidik diharapkan dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif
dan berarti bagi peserta didik dengan memulai pemahaman yang jelas terkait apa yang ingin mereka capai. Demikianlah ulasan yang saya berikan di elaborasi pemahaman tersebut.